Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sania Mailani dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, kelas 1C, Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit secara singkat, jelas, dan insya Allah mudah dipahami tentang ilmu hadis yang berjudul riwayah dan diroyah. Sebelumnya, kalian tahu nggak apa itu ilmu hadis? Jadi, ilmu hadis adalah ilmu yang membahas kaidah-kaidah untuk mengetahui kedudukan sanad dan matan, apakah dapat diterima atau ditolak. Nah, lalu apa sanad dan matan itu? Sanad adalah jalannya matan atau seperti silsilah perawi. Sedangkan matan adalah kalimat tempat terakhir sanad. Nah, sekarang kita lanjut aja ke materi intinya, yaitu riwayah dan diroyah. Apa itu riwayah dan diroyah? Riwayah berasal dari kata rawa al-akhbar yang artinya memindahkan cerita atau kisah. Jadi, secara istilah riwayah itu seperti pemindahan hadis atau periwayatan hadis Nabi dari seorang ke seseorang selanjutnya ataupun seterusnya. Sedangkan diroyah dari segi bahasa berasal dari kata daro fulanu syai'a yang artinya memahami atau mengetahui. Dalam konteks ini, riwayah dan diroyah memiliki makna yang berbeda mengikuti para ulama. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh pandangan mudah dari salah satu guru hadis, yaitu Profesor Abu Lais Khair Abadi, yang mana menurutnya riwayah adalah ilmu yang mempelajari kaedah-kaedah untuk mengetahui keadaan hadis. Ingat aja, kata kuncinya ada di kaedah-kaedah. Sedangkan menurutnya diroyah adalah ilmu yang memahami lafaz hadis tersebut ataupun perbuatan dan perkataan Nabi Muhammad SAW. Kata kuncinya ada di kefahaman. Jadi diroyah ini itu ilmu yang mempelajari atau lebih memahami maksud dari lafaz atau perkataan dan perbuatan dari Rasulullah. Lalu, apa sih tujuan ilmu riwayah dan diroyah itu? Tujuan ilmu riwayah yaitu memahami pasti atau memastikan kesahihan ataupun ketepatan hadis Nabi Muhammad SAW, seperti memastikan hadis itu sahih, lemah, atau palsu. Sedangkan ilmu diroyah itu bertujuan untuk memahami lafaz hadis tersebut agar kita bisa mengamalkannya. Nah, saya akan memberikan contoh ringkasnya terhadap satu makanan, yaitu roti tawar. Kalian semua pasti tahu kan roti tawar itu apa dan bentuknya seperti apa. Dalam ilmu riwayah, contohnya kita seperti melihat dulu keadaan roti tersebut, apakah baik, apakah jauh expirednya, ataupun halal atau tidak. Sedangkan dalam ilmu diroyah itu seperti kita mau diapain roti tersebut. Ada yang mungkin cuman dioles selai, ada yang mau dibakar, ataupun bisa juga tinggal langsung dimakan. Itulah contoh dari ilmu riwayah dan diroyah. Kemudian, gimana sih perkembangan hadis riwayah dan diroyah? Nah, pada masa hadis riwayah, Nabi melarang untuk menulis hadis tersebut karena khawatir akan tercampur dengan ayat-ayat Al-Quran.
Sedangkan pada ilmu hadis dirayah telah ada dasar-dasar ilmu hadisnya, seperti dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 dan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Selanjutnya, pada masa sahabat atau biasa disebut masa pembatasan periwayatan. Dan pada ilmu hadis riwayah timbul secara lisan. Selanjutnya, pada masa sahabat atau biasa disebut masa pembatasan periwayatan. Pada ilmu hadis riwayah timbul secara lisan dan pada penyebutannya harus disertai saksi. Dan yang terakhir, pada masa tabi'in. Di masa tersebut dianggap masa keemasan atau masa kejayaan, karena saat itu hadis sudah dipisahkan dengan yang tidak sahih, dan juga telah muncul banyak kitab-kitab ilmu hadis lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.